ketemu lagi bareng sama aku. Welcome to my YouTube channel. Dalam video kali ini, aku tuh terinspirasi dari banyak banget story dalam satu hari penuh ini. Updateannya teman-teman mahasiswa Untidar dengan salah satu promotnya mereka tentang buku judulnya Tuguran in Memoriam. Nah, yang bikin aku penasaran karena katanya di buku itu penjualannya benar-benar akan diberikan untuk teman-teman yang terdampak COVID-19. Entah yang ada di Magelang gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, aku mau telepon salah satu inisiator si penulis bukan penulis ya, atau penulis ya. Nah, nanti ini aku belum mengerti jelasnya kayak apa. Yang jelas aku dihubungkan oleh salah seorang mahasiswa Untidar gitu ya, ke inisiator penulis buku ini gitu loh. Jadi ini nanti kita mau tanya-tanya apa sih itu buku Tuguran in Memoriam kayak gitu kan ya. Nah, namanya adalah Krisnaldo atau biasa disebut Bang Encis. Nah, Bang Encis ini tuh adalah seorang aktivis Presma ya, Presiden Mahasiswa BMKM tahun 2016-2017, dan dia tuh juga aktivis di berbagai macam kegiatan sosial dari dulu banget, dari dia kuliah di Untidar sampai dia sekarang kuliah di Semarang, meneruskan pendidikan pasca sarjana gitu ya. Nah, terus dia itu juga seorang penulis, banyak banget hasil karya yang sudah ditelurkan. Dia itu menulis di website, menulis di majalah, menulis buku, menulis di media massa gitu. Jadi banyak banget ternyata karyanya. Jadi nggak diragukan lagi deh. Dan aku berterima kasih banget nih buat orang yang sudah menghubungkan aku dengan si Bang Uncis ini gitu. Karena kayak nggak salah juga gitu loh aku ngobrol, karena sepertinya dia humble. Maksudnya dari pertama aku ngechat, kita belum kenal aja dia udah friendly banget gitu. Nah, ini aku mau hubungin dia dan kita mau tanya-tanya tentang buku Tuguran in Memoriam, karena nah ini juga yang melatar belakangi aku penasaran banget sama buku ini, karena bertepatan dengan buku ini diluncurkan, ternyata hari ini tuh banyak banget aku scroll juga di lini masa, apalagi di Twitter itu ada hashtag Untidar jangan tidur. Jadi mahasiswa itu kayak menggugat, gimana nih keputusannya Untidar, boleh dong kalau misalnya Untidar itu kasih keringanan lah buat mahasiswanya untuk pembayaran UKT, atau mungkin juga dikasih keringanan buat subsidi kuota kayak gitu, karena ini kan kuliah online dan segala macam. Jadi aduh, itu jadi trending banget di Twitter. Tapi ya seperti apa itu pelaksanaannya, nah mungkin apakah ini ada hubungannya juga, nanti kita tanya-tanya sama Bang Cis ya. Oke, stay tune terus bareng sama aku. Awalnya apa ya, aku ceritain dulu latar belakangnya. Karena dari sejauh dan selama ini kan 4 tahun aku menempuh pendidikan di Untidar, aku terlibat dalam banyak sekali ragam aktivisme sosial. Mulai dari terlibat di dalam banyak ruang penggusuran, kemudian terlibat mengaktifasi ruang diskusi di dalam kampus, terus rajin juga memproduksi majalah, zin, dan buku juga. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang udah menjadi semacam kenaturalan bagi aku. Dan setelah selesai dari Untidar, aku hijrah ke Tembalang. Dari Tuguran ke Tembalang, tradisi itu masih melekat. Dan akhirnya ketika aku ngelihat kok banyak sekali teman-teman di Untidar yang mengalami semacam penderitaan akibat penyebaran pandemi COVID-19 ini. Terus apa yang bisa aku lakukan untuk membantu teman-teman yang ada di Tuguran? Karena gak sedikit teman-teman yang tidak lagi mendapatkan uang kiriman bulanan misalnya akibat krisis finansial orang tuanya di rumah. Terus banyak teman-teman mahasiswa juga yang membingungkan pembayaran UKT akibat pendapatan orang tuanya yang tidak stabil, adanya penurunan daya beli, bahkan yang terparah banyak di antara orang tua teman-teman mahasiswa ini yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak oleh korporasi dan lain-lain. Jadi atas alasan itu aja sih,
aku berupaya untuk mendedikasikan apa yang bisa aku kerjakan dengan membuat buku ini. Dan buku Tuguran in Memoriam itu juga tidak dikerjakan oleh aku sendiri. Ya, kendati aku adalah inisiator ya, tapi aku dibantu oleh banyak sekali teman. Di dalam praproduksi misalnya, layouting, pembuatan desain, kemudian tata letak isi dan sebagainya itu dibantu oleh uh, beberapa teman di Semarang, teman-teman pasca sarjana Undip, kemudian ada beberapa teman-teman di Magelang juga yang merancang cover, kemudian membuat artworks dan sebagainya. Juga dibantuin oleh beberapa teman dari Jogja dan Temanggung. Kemudian di dalam produksi majalah ini yang sekarang sedang bergulir sampai pasca produksi nanti, aku dibantuin oleh beberapa teman juga. Kemudian karena aku aktif di salah satu komunitas yang juga aku bentuk di 2018 yang lalu, namanya Ikan Tree Production. Akhirnya aku melibatkan Ikan Tree Production juga dalam proses pengerjaan buku ini. Jadi banyak sekali teman-teman yang mengambil peran keterlibatan di dalam proses pengerjaan buku ini. Artinya benar-benar tidak aku sendirian yang mengerjakannya. Itu kalau asal usul kenapa akhirnya aku buat Tuguran in Memoriam. Jadi ini prosesnya tuh udah lama nggak sih? Maksudnya kamu sampai kepikiran nulis buku gitu loh. Sampai kepikiran nulis buku, sampai pelaksanaannya, sampai ngumpulin. Kan kamu tadi bilang kalau ini tuh juga banyak banget kan. Maksudnya yang ada di belakang kamu meskipun kamu salah satu inisiatornya. Tapi kan penulisnya juga banyak, yang ngebantuin juga banyak gitu kan. Nah, prosesnya itu loh dari kamu punya ide sampai akhirnya jadi buku tuh berapa lama? Apa ya? Aku cenderung cukup rajin membantu teman-teman untuk membuat buku atau majalah. Sebelumnya kita buat namanya satu zin atau majalah apa namanya Human Rights Zine, A Reflection of Untidar Activist. Kemudian setelah itu ada zin lingkungan dan perempuan juga yang dibuat oleh Ikan Tree Production. Terus kebetulan aku kan sekarang mengeditori salah satu media wacana kritis namanya Trinius. Dan di dalam Trinius itu banyak sekali teman-teman di Untidar khususnya, dan banyak teman-teman di luar juga, teman-teman UI, teman-teman Unsud, Undip, dan banyak kampus juga ikut menulis di situ. Tapi secara khusus, kebanyakan yang menulis adalah teman-teman di Untidar. Dan dari proses aku memoderasi tulisan teman-teman, kemudian ketika tulisan itu disebar ke media sosial dan mendapatkan respon yang baik dari banyak teman-teman juga, aku berpikir bahwa banyak sekali yang berubah atau bertumbuh dari aktivitas intelektual teman-teman di kampus. Sehingga aku berpikir bahwa kenapa nggak aku upayakan untuk dibukukan aja. Karena selain ini bisa menjadi semacam legacy, karena dia meninggalkan semacam jejak historis di Universitas Tidar itu sendiri, nantinya juga ini akan berguna untuk katakanlah membantu teman-teman yang mengalami kesulitan. Dan akhirnya itu terjawab ketika Maret pandemi mulai masuk ke Indonesia dan direspon secara serius oleh pemerintah karena korban meninggal dunia itu setiap harinya jumlahnya selalu membesar. Akhirnya ketika aku mengumpulkan tulisan-tulisan itu, aku meminta beberapa teman-teman untuk mengecek ulang teks, kemudian mengoreksi paragraf per paragraf, kemudian menyatukannya dalam bagian-bagian yang berbeda, karena ada 4 bab di dalam Tuguran in Memoriam itu, dan akhirnya ya udah, aku sepakati bahwa buku ini akan kita jual sebagai bentuk solidaritas kita untuk membantu teman-teman di Untidar, khususnya di Tuguran, yang menjadi terdampak akibat penyebaran COVID-19 ini. Dan hasil penjualannya 100% itu sepenuh-penuhnya akan diserahkan kepada teman-teman ini. Bentuknya apa, belum kita bahas. Mungkin selanjutnya akan ada pembahasan menyoal apa bentuk dari apa namanya donasi yang akan kita berikan kepada teman-teman ini. Buku ini dihargai berapa sih emangnya?
Harganya 50.000, terus biaya produksinya itu 20.000. Ini aku terangkan ya, karena biar lebih terbuka dan teman-teman nanti yang menyaksikan juga tahu. Biaya produksi 20.000, terus keuntungan berarti 30.000. Nah, 30.000 dari keuntungan ini nantinya akan kita akumulasi, dan hasil akumulasinya itu akan diserahkan kepada teman-teman yang membutuhkan di Untidar. Karena kami berpikir bahwa apa ya, cuman solidaritas semacam ini, solidaritas horizontal aku menyebutnya, yang bisa menjadi mata uang untuk keluar dari kecemasan, ketakutan, dan kelaparan akibat krisis penyebaran pandemi 19 ini. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali teman-teman yang juga menjadi kesulitan untuk mengakses bahan pokok dalam rangka mencukupi kebutuhan harian mereka di kosan. Gimana dengan mereka yang nggak mendapatkan kiriman bulanan lagi? Padahal ada uang kos yang harus dibayarkan, ada kebutuhan pokok yang setiap harinya harus dipenuhi. Di sisi lain juga ada uang UKT yang harus dibayarkan kepada universitas. Dan yang lebih parah lagi, penggunaan digital untuk prosesi diskusi online itu kan kebanyakan medianya itu terlalu cepat memakan kuota yang dimiliki oleh mahasiswa. Juga aku merasakan itu sih selama mengikuti kuliah online ini. Jadi atas kepedulian itu aku berupaya untuk ya udahlah, kita jual buku ini aja untuk membantu teman-teman, sekaligus ngumpulin teman-teman lama juga yang tadinya udah punya kesibukan dengan dunia masing-masing. Akhirnya aku kontak satu-satu, bantuin aku yuk, kita ngerjain buku yang diajukan sebagai solidaritas kita lah untuk teman-teman di kampus. Karena tidak menutup kemungkinan juga bahwa banyak di antara teman-teman ini, termasuk juga aku, yang punya kecintaan berlebih terhadap Universitas Tidar. Begitu. Manis gak? Manis banget. Jadi ini tuh alasannya karena cinta ya. Iya, alasannya karena Nah, cinta. tapi emang sebelumnya kamu udah pernah melakukan survei dulu gitu? Maksudnya ya emang masih ada beberapa yang tertinggal, anak-anak kosan gitu yang masih kuliah di Untidar yang emang masih tertinggal gitu. Maksudnya karena nggak bisa mudik, nggak bisa pulang kampung, nggak bisa ke tempat orang tuanya gitu. Kalaupun kembali juga kan mungkin keadaan orang tuanya lagi nggak stabil gitu. Itu kamu sudah melakukan survei terlebih dahulu atau ya emang gimana gitu? Aku tentu udah melakukan survei karena aku kan kebetulan pulang ke rumah ya, aku di Jambi sekarang. Bulan apa itu? Januari, Februari akhir atau Maret awal itu aku buat kegiatan juga di Magelang, namanya Manusia Bantu Manusia. Kita mendistribusikan pakaian gratis kepada tunawisma dan gelandangan. Kemudian membuat pasar gratis di salah satu kampung miskin kota di Magelang, yang biasa orang sebut sebagai kampung pemulung di Kiringan Baru. Dan setelah itu COVID mulai menjadi perbincangan yang serius di Indonesia. Dan ketika kembali ke Semarang, banyak sekali pesan yang masuk bahwa beragam kegelisahan dan penderitaan teman-teman ini satu-satu disampaikan, mulai dari mereka yang nggak bisa lagi mengakses bahan makanan, kemudian yang orang tuanya di PHK, karena belakangan kan Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan ada 1,5 juta buruh yang dirumahkan, dan 10% dari 1,5 juta itu yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak. Dan itu pasti dampaknya kepada teman-teman di Magelang juga. Jadi survei kecil-kecilan itu yang aku lakukan, karena walaupun aku sudah tidak di Untidar lagi, aku masih intensif komunikasi dengan beberapa kawan-kawan yang ada di Tuguran. Jadi itu. Kamu udah punya plan panjang belum? Maksudnya plan jangka panjang, kayak misalnya kamu tuh punya target bahwa buku ini nanti akan kejual 1 miliar kopi gitu. Terus kemudian dananya dikalkulasi kayak ada 1 M gitu. Terus habis itu nanti siapa aja nih yang berhak buat dapetin dana-dana bantuan kamu gitu. Maksudnya udah ada plan sampai situ belum? Kalau aku Firsa Besari, mungkin akan laku sebegitu banyaknya ya buku. Sialnya aku bukan Firsa Besari atau Positive Khairil. minds dong. Jadi kita harus berpikir positif dulu dong. Benar. Aku setuju sama kamu. Maksudnya di tengah ketidakpastian hari ini, kita harus memungkinkan banyak ketidakmungkinan kan. Aku setuju. Tapi nggak muluk-muluk juga bahwa akhirnya buku ini terjual lebih banyak dari yang diperkirakan oleh teman-teman.
dan hasil keuntungannya juga bisa lebih dipergunakan secara meluas untuk membantu penderitaan banyak teman-teman. Itu tidak menjadi sesuatu yang terlalu itu tidak terlalu kita pikirkan, karena kalau kalau kita membuat semacam prediksi yang terlalu besar semacam itu dan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan, itu justru akan menjadi semacam kekecewaan bagi kami yang mengorganisir buku ini. Jadi alasannya sederhana, berapapun buku yang nantinya akan terjual, ya hasilnya tetap akan digunakan untuk membantu teman-teman tadi. Walaupun katakanlah buruknya bahwa buku ini cuma laku keuntungan dari penjualan buku ini cuma 1 juta rupiah. Ya udah, 1 juta rupiah itulah yang bisa kita olah sebaik-baiknya untuk membantu teman-teman. Walaupun uh, itu tidak akan berdampak secara signifikan untuk menyelesaikan apa yang terasa di pesakitan yang digelisahkan oleh teman-teman ini. Tapi ya sesuai dengan prinsip di awal bahwa setiap orang sesuai kemampuan dan setiap orang sesuai kebutuhan. Jadi kita tetap mengerjakan ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tidak ada paksaan sama sekali, setiap orang boleh terlibat mengerjakannya, setiap orang boleh membeli atau tidak membeli, setiap orang boleh membanggakan atau bahkan mengkritik, tapi tetap tujuan akhirnya bahwa hasil dari keuntungan ini akan dipergunakan untuk teman-teman yang membutuhkan. Bisa berupa uang tunai misalnya, kalau bayangan beberapa teman untuk membantu katakanlah 3, 4, sampai 5 orang yang benar-benar secara latar belakang ekonomi tidak mampu untuk membayar UKT, atau ada problem lain yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk cuti di semester yang akan datang. Tapi juga ada anggapan bahwa kalau seandainya kita nggak bisa membantu UKT, ya udah kita gunakan uang keuntungan ini untuk membuat dapur umum atau dapur sosial seperti yang dilakukan oleh banyak teman-teman di luar sana. Kemarin juga di Salatiga aku solidaritas di teman-teman Bethlehem, Pusat Sosial dan Tunawisma Otonom, yang sampai hari ini teman-temanku di sana udah konsisten hampir 2 bulan menyelenggarakan dapur umum yang setiap harinya mereka memasak dan hasil olahan makanannya itu didistribusikan kepada pekerja informal, masyarakat miskin kota, kemudian orang-orang yang tidur di jalanan dalam tanda kutip tunawisma dan gelandangan, dan pola itu juga bisa ditiru oleh teman-teman di Magelang untuk membuat dapur umum misalnya yang bisa diakses oleh teman-teman di Untidar atau bahkan teman-teman di luar Untidar, masyarakat umum misalnya. Jadi itu gambaran umumnya sih. Terus gimana cara kita bisa beli buku ini, atau kita bisa nemu di mana, bisa beli online di mana, atau gimana marketing pemasarannya? Proses pemasarannya, karena kita tidak cukup kaya ya untuk langsung pergi ke percetakan, artinya masih miskin semua, Pinaka. Akhirnya kita mengandalkan penjualan pre-order yang bisa diakses oleh teman-teman melalui pamflet yang sudah tersebar. Di situ ada 2 narahubung. Bagi teman-teman di Untidar bisa menghubungi Nabila Yum, kontaknya sudah tersedia di dalam pamflet itu, dan masyarakat umum di luar Untidar itu bisa menghubungi si Am Hoirul, kontak personnya juga udah tertera di situ, dan setelah itu teman-teman yang sudah memesan akan dihubungi secara personal oleh 2 narahubung ini. Oke, baik. Jadi aku pikir udah bisa ngakses di mana gitu buat pre-ordernya ya. Ya udah, nanti aku pesen ya. Ya, tapi aku mau hubungin kamu. Boleh, Binaka. Atau teman-teman bisa follow Instagramnya Ikan Tree Production dan bisa juga mend-DM di account itu, karena Ikan Tree Production itu salah satu komunitas resmi yang memproduksi buku itu. Tentu dibantu oleh penerbit dari Jogja namanya Rasi Imaji yang berbaik hati. Dia mau mengurusin buku ini tanpa harus ada MOU sebelumnya. Nggak kayak, kan kebanyakan orang kalau buat buku ada MOU bahwa keuntungan 80% misalnya itu masuk ke penerbit dan 20%-nya ke penulis. Nah, kemarin kita tidak berupaya untuk tidak bersepakat di situ. Jadi
dia ngebantuin mencetakkan, membantu memasarkan juga tanpa mengambil keuntungan dari hasil penjualan buku ini. Karena juga kegiatan ini atau penjualan buku ini kan dilakukan dengan tidak berorientasi pada profit, yang artinya non-profit, benar-benar non-profit, karena ini solidaritas. Iya, kayaknya sekarang karena musim pandemik ini jadi semua orang dari semua sisi, bahkan juga banyak perusahaan udah jadi kayak charity gitu ya. Jadi kayak Ya, mandangnya ya sama-sama bantu lah gitu. Apa yang bisa dibantu ya nah, dibantu gitu. ini agak ribet sih. Kalau tadi apa itu kegiatan sosial? Ada charity, ada filantropi, filantropi atau filantropis, kegiatan kasih sayang yang biasanya dilakukan oleh banyak korporasi dengan apa namanya si corporate social responsibility itu apa? Si corporate social responsibility lah. Kita punya perusahaan. Kalau kami tidak menyebut ini sebagai charity atau kegiatan filantropis, kami menyebutnya sebagai solidaritas horizontal, yaitu solidaritas sesama kelas terdampak akibat COVID-19 ini. Jadi belum tentu yang memberi itu lebih tinggi daripada yang menerima, dan yang menerima itu lebih rendah daripada yang memberi. Jadi posisinya sama. Kami hendak menyetarakan bahwa apa namanya upaya untuk mengorganisir solidaritas horizontal semacam ini itu bukan dilakukan karena si pemberi bantuan itu adalah mereka yang memiliki akses terhadap beragam sumber ekonomi sehingga bisa menggunakan sumber ekonominya untuk membantu. Itu tidak sama sekali, karena kami yang terlibat juga menjadi kesulitan. Ada satu teman juga yang membingungkan pembayaran UKT-nya, tapi dia tetap mau bergerak untuk membantu temannya yang juga kesulitan untuk membayarkan UKT-nya. Jadi ini adalah solidaritas sesama kelas terdampak akibat penyebaran COVID-19 ini. Karena cuman satu prinsipnya, kita bisa sama-sama keluar dari masa krisis ini bila saling bahu-membahu, tidak sikut-menyikut. Itu poinnya. Keren banget ya ampun. Nggak salah deh kalau jadi inisiator. Satu lagi dong pertanyaan terakhir buat closing statement ya. Buat closing statement nih, ada nggak gimana ya pesan-pesan lagi gitu? Maksudnya misalnya kamu nih diberi kesempatan buat promote sebanyak-banyaknya gitu ke kesebar luas di seluruh dunia, seluruh Indonesia aja ya. Maksudnya di Magelang aja lah kalau gitu. Nah itu apa yang pengen kamu bilang gitu ke semua lapisan lah, maksudnya ya mungkin dari mahasiswa juga, buat para tenaga pengajarnya iya, mungkin dari rektorat juga kalau misalnya mau bisa nonton ini kamu mau ngomong apa gitu. Harapan aku tentu buku ini bisa terjual lebih dari apa yang dibayangkan oleh teman-teman, karena dengan lebih banyaknya orang yang membeli, artinya lebih banyak pula orang yang akan tertolong. Jadi kalau seandainya teman-teman yang hari ini merasa aman dan nyaman dengan status keekonomiannya sebagai manusia, dan membingungkan di dalam kondisi pandemi ini aku harus melakukan apa ya? Aku mau buat solidaritas tapi aku nggak tahu caranya. Aku mau membuat dapur umum tapi aku nggak punya kecukupan sumber daya untuk memasak dan lain-lain. Teman-teman bisa bantu dengan mendonasikan sedikit rezekinya kepada teman-teman yang hari-hari ini sedang menyelenggarakan banyak solidaritas. Entah yang dilakukan oleh aku dan teman-teman melalui buku ini, yang artinya teman-teman harus membeli buku ini, karena dengan membeli buku ini teman-teman bisa menolong teman-teman yang lain, entah dengan menyumbangkan uangnya kepada teman-teman yang sedang menyelenggarakan dapur sosial di banyak kota, dan lain-lain. Tapi juga tidak memaksa bahwa ketika teman-teman punya uang, tapi berpikir bahwa uangnya terlalu sayang untuk didonasikan kepada mereka yang membutuhkan, teman-teman bisa membantu dengan secara moral untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang berkaitan dengan solidaritas ini, dengan apa-apa yang sedang dikerjakan oleh teman-teman. Membagikan informasinya bisa melalui media sosial, bisa menguploadnya di Twitter, bisa di-upload di kanal Instagram teman-teman, dan lain-lain. Jadi dua hal itu bisa teman-teman lakukan, dukungan secara material dan juga dukungan secara moral. Dengan itu, harapannya kita bisa bersama-sama segera keluar dari masa krisis akibat penyebaran pandemi COVID-19 ini. Amin.
Oke, kalau gitu makasih buat waktunya ya. Iya, sama-sama. Selamat malam, bye-bye. Selamat malam kembali. Oke guys, jadi itu tadi aku ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Cis yang ternyata emang anaknya humble banget. Terus ya intinya itu, ayo siapapun itu bisalah ya untuk menolong sesama. Toh tadi seperti yang dikatakan Bang Cis, kalau misalnya nolong itu belum tentu juga kita orang yang punya. Kalau misalnya kita nolong itu belum tentu juga kita eh, kasta yang lebih tinggi dari yang ditolong gitu, enggak ya sama sekali. Jadi ayo kalau misalnya kamu tergerak gitu, nanti jangan sampai kelupaan hubungin narasumber, narahubung maksudnya, yang bisa kamu hubungin buat kamu pesan buku Tuguran in Memoriam. Dan semoga aja, kita berdoa semuanya, keadaan ini segera membaik. Ya oke lah, kita akan masuk ke masa-masa new normal gitu, tapi semoga aja semua keadaan bisa membaik lah ya. Jadi teman-teman yang terkena pandemik ini bisa tertolong, kemudian juga dari segala sisi, dari segala pihak, dari segala bidang pun juga bisa mendapatkan kelayakan, kesejahteraan lagi untuk hidup seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kamu nggak ngerti nih harus ngebantu apa untuk saat ini, nah kamu better bisa gabung nih di sini buat beli buku Tuguran in Memoriam, karena tadi udah dijelasin juga ya, semuanya itu nanti akan disumbangkan. Oke, terima kasih banget buat yang udah nonton, dan jangan lupa selalu ikutin video-video aku di channel YouTube aku ya. Jangan lupa buat klik subscribe, jangan lupa share juga video ini ke semua teman-teman kamu. Jangan lupa juga komen kamu pengen aku bahas apa lagi gitu tentang Untidar, tentang Sweet Talk. Nah, oke. Jangan sampai lupa buat selalu like,